Halo, aku Dina, aku dari kelompok 3. Halo, aku Lutfi Ali dari kelompok 3. Saya atau Justin atau Ubed atau bebas terserah manggil siapa aja. Saya dari sana. Saya aslinya orang Banten, merantau ke sini. Gak usah ngasih. Ke Semarang untuk menjadi mahasiswa Undip. Lalu sejarahnya. Lalu sekarang saya sedang mengadakan kegiatan yang bernama praktikum lap-lap alias praklap kelompok 3. Oke. Saya Semi Hamzah Zafran Sagid dari kelompok 3. Oke, ada. Saya Muhammad Zawan Arhab dari kelompok 3. Oh, aku Alvan dari kelompok 3. Halo, aku Noval dari kelompok 3. Oke. Halo, kenalin nama aku Eloksa Sabila dari kelompok 3. Oke. Aku Iska kelompok 3. Oke. Halo semuanya, nama aku Lintang dari kelompok 3. Halo, nama saya Najma dari kelompok 3. Ini apa sih gimmicknya ada banget? Selain aku Zulham dari Oceanografi 2023, aku dari kelas C dengan NIM AHI 155. Kelompok berapa? Kelompok 3, PJK IZA. Nice. Setelah itu cabut bagian chipnya ini dan simpan bagian badannya, pasang kok pas bagian ini. Nah, dia bakal ngelip-lip terus sambungin ke Laptop. ini dia masuk ke COM 6. Kalau sudah masuk ke COM, misal kalian mau nge-deploy besok, kalian settingnya hari ini pun bisa, tapi kalian ini masukin tanggalnya yang hari besok, jamnya yang kecepatan. Kalau Itu magnetic field apa aja, ini Bang? dia arahnya. Yang merah, hijau, sama kuning itu apa aja, Bang? Bentar. Ini aja ya. Nah, kalau yang merah, kuning, hijau itu adalah jarak kecepatan gelombangnya, kecepatan arusnya. Jadi semisal apa yang paling dekat itu berarti yang paling merah, terus yang tengah itu yang hijau, yang paling jauh itu yang orange. Jadi misal ada arus yang dari sini, berarti yang arus yang ada di sini itu kebacanya di arus yang merah. Berarti arus yang ada di sini kebacanya yang arus yang hijau, yang ini kebacanya yang kuning. Nah, dia buat koreksi aja. Jadi dia nggak ngambil datanya sekali. Oke. Itu. Aduh, kebencet. Tidak ngambil data. Langsung off ini. Masih? Nah, di off ini cina udah merah gitu. Langsung di off aja. Langsung berhenti kah dia? Oh. Ya, disconnect. Cukup mewah. Udah gitu aja. Membaca gempa. Kita close. Kenapa harus COM 6, Pak? Karena ini COM 6. Ini rangka buat masangnya DCP-nya, buat ngedeploy DCP-nya. Nge-hold ini ya. Tadi sebenarnya kalau tadi udah aman. Enggak lah. Enggak. Harus lebih kuat aja. Tadi itu cuma yang penting masuk. Nggak tahu yang pakai siapa. Syarat kali ya. Sama. Yang beda cuma yang di baterai. Yang di baterai dia 3 doang. Salahan itu. Nanti badai. ADCP adalah singkatan dari Acoustic Doppler Current Propeller ya. ADCP itu untuk mengukur suatu kedalaman perairan yang di apa ya, dengan bekerja itu kan memantulkan banyak sinar kan, apa bukan sinar, sinar gelombang gitu. Jadi beberapa layar. Jadi ditaruh di mana? Ditaruh di dasar. Ditaruh di dasar perairan. Maksimalnya Enggak ada maksimal. maksimalnya tergantung si diver itu. Tergantung Dia bisa kuatnya. kuatnya sampai berapa meter gitu kan. Terus yang membedakan dengan Valeport adalah Valeport ya, bukan Valeport ya Bang. Sama aja ya. Ya. Kalau Valeport itu bedanya Ukurnya langsung enggak ada tiap layer. nah, kalau Valeport itu cuma selayer ya, satu layer doang. Kalau ADCP itu banyak. Kalau keakuratannya itu Sama sebenarnya aja. menyesuaikan gitu.
lebih ke si nanti ya si pengkorea ADCP tuh tadi baterainya juga segede gaban ya. Oh iya, Tadi yang punya buat gaban. baterai Pak Budi ya guys ya. Pak Tolong Budi. diingat Pak Budi. Iya. Pak Budi. Terus bikin kerangkanya pakai ke toko seng di custom Iya, gitu. nanti pokoknya bilang aja. Toko seng, toko las, toko las. Iya tukang las. Mas mau pesan kerangka EDCP bilang aja gitu. Iya, masa pasti udah tahu kok lulusan oceanografi. Emang iya. Dadah. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati dimakan megalodon. You just got to check in the mirror. Kita ngukur itu nggak boleh kena benda-benda padat. Nggak boleh kena pinggiran kapal, nggak boleh. Sampai kapan kak? Itu masih berubahnya jauh-jauh nggak angkanya? Jauh sih. Jauh ya? Jauh banget. Nah sabar, tunggu Oke. dulu. Tunggu sampai range angkanya tuh mendekati. Misal Ini bisa diganti-ganti toh. Kita ke peta, cari peta. Ini kan peta. Nah ini udah kayak gini peta. Kalau udah ini kan udah tambah mark. Kalau pencet sekali dia enter. Cuman kalau ditahan dia mark. Gak bisa screenshot ya ini ya dari catatan. Oh, mark itu buat catat ya kak? Buat nandain. Foto aja. Ntar. jangan sampai kena dasar gayungnya di tengah-tengah biar dia ngambang. Itu ada yang harus dipencet tuh. Berapa Zakwan? Mesti turun-turun kak? Oke, tunggu dulu sampai berhenti. Hitung pH. Oke lah. Gak boleh sampai nyentuh dasar kan? Iya. Dul, Tahu gue dengerin kok dari tadi. Wah, Dul. Buset dah bocah. Lu ngapain pan? Mual banget. Ini wongkas semen gini. Pemeruman. Enggak, Water quality check. Water Ya, quality pemeruman check. gue cek. Ya. Itu kita pakai berapa lah? Reflect 3. 3 Ya, pH meter, DO meter, sama. sama refraktor ya. Ya. Ada juga 4 yang ada diometer juga. Sama GPS. 5 berarti. Enggak kelihatan. Oh enggak kelihatan. Ada PO apa? PO ya? Yang itu pH, DO. Ada PO, ada diometer. Diometer tuh buat ngukur kedalaman, batimetri. Kalau pH meter tuh sama deh, pH kan. Salinitas. Apa lagi? GPS kan buat marking tadi, buat nandain kalau kita titik sini ke titik sana. Fish finder. Fish finder kita apa yang pakai kak? Enggak. Pakai. Tadi ngukur batimetri. Juga. Makan jangan tidur lu di kapal. Mabuk lu. Udah teman-teman. Dah. Mau kapan apa praktikum apa gitu. Nici tuh. Cari iki untuk kapan apa praktikum apa kok nici gitu. Apa ini? Metos. Trablok. Oke. Ya metos ya metos. Oke. Terus ini aja ya. Terus ini kan nih ada intervalnya kan. Tadi syarat buat gelombang tuh intervalnya 1 detik kan. Tapi ini cuman bisa selama 6 jam. Setelah 6 jam harus di setting lagi kayak gini lagi. Nah ini bisa on that time tuh mau dinyalain mau mulai ngerekam kapan tuh bisa. Terus sama now tuh nanti langsung sekarang. Now coba ya now. Nah coba puterin terus juga bayangin ini. Puterin ke yang lain aja maksudnya. 1 menit ya, ini jam berapa? Yang kena Jadi yang kena pulang. jadi apa? 1 menit yang Masih megang pulang, gak ikut prak blok. Ayo, sawi kasih ke Kanichi. Boleh disulkan kak, dibongkar apanya? Dibongkar. Dibuka ininya buat dipasang baterai. Ini diputar sampai di bagian sini yang ini. Ada kotaknya kan? Satu loh. Nah, itu tegas loh, Pak.
10 menit kan? Ini kan 30. Berapa kali ngambil bang? Berapa kali pengulangan? 10. Berarti 6 kali. 6 kali. 60 menit. 6 kali 10 menit. Itu yang pasti posnya Bang Haidar apa? Pasut ya? Pasang surut. Itu sebenarnya pos dadakan ya? Cara kerjanya sama kayak tadi yang dijelasin sama Lintang. Tapi kita Ya, tadi kan teropong. kita di sini pakai water pass ya guys ya. Jadi pas di pos pasut kita itu pakai. Ini lagi jelasin. Astagfirullah. Lagi jelasin. Canda mulu. Jadi Ya itu. ya gitulah. Apa? Kan ada interval. Jarak Per waktu 10 10 menit. Oh iya benar. 10 menit selama 6 kali. Jadi dari jam 12. Berarti 60 kali. 16.10 sampai 12. Dari 11.10 sampai 12.10. Berapa kali itu? 60 kali. Enggak lah. Berapa kali? 6 kali pengulangan gak sih? Kata Lintang 60 kali. Kocak emang. Apa dia loh? 6 kali pengulangan. Sini bang. 6 kali pengulangan. Jadi setiap 10 detik, 10 menit itu dilakukan apa? Pengambilan data pasang surut menggunakan palem, sama sebenarnya palemnya seperti yang digunakan di pos. Alat ininya apa namanya? Namanya teropong. Enggak, ada bahasanya. Binokular. Itu Binokular. binokular, benar kata Bang Ilal. Terus apa lagi ya bang? PJ-nya siapa PJ-nya? Bang Haidar. Terus tadi kalau udah kayak gitu dirata-ratain, Yang penting gak sih? habis itu dirata-ratain, udah. Kami dilamar dari kelompok 3. Diterima. Mungkin belum praktik ya. Aku mau Kelihatan kan? Yang enggak harus. Jadi ini ada alat untuk melihat kelerengan. Jadi nanti tadi kita ada yang di hutan situ, sama Ada di ada yang di, vegetasi, ada yang sama di ada di laut. hutan. Nah nanti itu pakai kayak alat, pakai ini nih. Ini ada ukurannya nih sentimeternya. Apa namanya? Ini buat ngukur kelerengannya. Ada yang di hutan sama ada yang di laut. Nah cara ngukurnya adalah di dalam sini tuh ada garis plus di tengahnya itu, di dalamnya itu dibuat ngukur si muka atas, muka tengah sama muka bawah. Nanti dicatat yang muka atas berapa, muka bawah berapa, dan muka tengah berapa Namanya ini apa emang? sesuai dari sentimeter Ini ini. apa namanya Dina? Juga tadi. Ini namanya water pass. Ini Water fungsi pass, action merek figure di sini apa? Topcon lah. Ini gue jelasin. Nah, Jadi yang bagian sini ini tuh buat ngepasin ini buat blur atau enggak. Nah kalau di blurin dikit kita buat lihat si garis plusnya ini bakal muka atas, muka bawah, atau muka yang di tengah itu si garis blurnya ini. Nanti kalau udah jelas mana yang atas, mana tengah, mana yang bawah, baru dijelasin, diterangin lagi buat lihat si angka itu tadi dari garis itu. buat masangnya ini pertama kita tong sisa dulu bang. Tripodnya dulu ya. Habis tripodnya baru ini disesuaikan sama dagu si pengamat, bull's eye. Ini ya. Ini nih. Ya ini disesuaikan dulu sama dagu. Sama dagu si pengamat ya. Contohnya kayak gini nih. Bisa. Apa lagi bang? Pasang, water passnya dipasang. Nah, water pass dipasang. Terus nivonya disesuaikan. Guys, jadi si ini biar jadi tengah-tengah gitu. Itu buat nandain kalau yang penempatannya udah rata. Jadi harus di tengah-tengah bubble-nya. Drop it up, my baggage. Like my name, I can drive you everywhere. Pack it up. Oke, jadi teman-teman, kita sekarang ada di pos studi kasus. Di sini kita bakal ngitung DB max, DB min. Betul? Oke, betul. Nah, alat yang kita pakai namanya water pass. Ini kita ngelihat gelombangnya. Cara ngelihatnya itu
kita ngelihat dari pas gelombangnya naik itu titik awal palemnya. Nah itu kita pakai palem. Kita lihat gelombang itu pas gelombangnya naik Turun. terus naik lagi. Nah itu yang kita hitung satu apa sih? Satu periode. Satu periode Satu periode itu naik. berapa? Naik, Turun naik. 5 tahun periodenya. 5 tahun. Habis itu setelah kita lihat pakai ini water pass, terus kita lakukan perhitungan. Hitungannya kayak gitu di interpolasi. Hai guys. Wait 0,10. Oh iya ada. Cuek. Kan kita kayak pakai kipas gitu kan, itu kan diarahin ke arah angin dan datanya angin kan. Kalau ini tuh nggak perlu, jadi kalian tinggal angkat aja, yang penting yang paling sering nongol itu tuh kalian tulis arah anginnya kan ke sana ya, kurang lebih ya. Nah habis itu ini kalian pegang kayak gini, kacanya yang ada sini, ini yang ada sana. Terus kalian pastiin bubble-nya itu di antara lingkaran ini dan di antara garis yang kuning ini, yang hitam ini. Lihat gak? Oh, pokoknya Ya, pokoknya harus rata gitu kan. Nah, habis itu kalian lihat northnya ke arah mana. Nah, nanti kan di sini kan misalnya 164 derajat ya berarti ya. Masukin, cuman kalau angkanya acak yang dimasukin nilai yang tertinggi dari di 1 menit. Nanti dilakuin selama 1 jam.